Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan dialah Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pembelajaran atau orang yang pandai bersyukur. Quran Surah Al-Furqan ayat yang ke-62. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, utamanya nikmat iman dan Islam. Dua nikmat ini yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, serta nikmat-nikmat Allah yang lain yang tiada terhingga jumlahnya, tiada mampu untuk dihitung. Salah satu yang paling memiliki nilai bagi hidup kita di dunia adalah diberikannya nikmat waktu. Dengan adanya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka kita bersiap-siap untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan banyaknya nikmat ini patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bersyukur, maka semakin Allah tambah nikmat itu. Berselawat kita pada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya khatib berwasiat kepada seluruh kaum muslimin dan juga kepada diri khatib sendiri. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, berdasarkan ayat yang dibacakan oleh khatib tadi, maka judul khutbah kita pada hari yang mulia ini adalah memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Detik berganti menit,
menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Tidak terasa 2024 Masehi sudah meninggalkan kita. Saat ini kita sudah berada di tahun 2025 Masehi. Waktu yang sudah berlalu meninggalkan kita, ia akan pergi sejauh-jauhnya dan ia tidak akan kembali meskipun satu detik kepada kita. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, Allah memberikan waktu kepada kita sama. Barang siapa yang memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa waktu berjalan terasa begitu cepat? Hari ini, besok, hari ini masih SD, tahu-tahunya besok sudah SMP, sudah kuliah, sudah menikah, begitulah seterusnya. Padahal 24 jam waktu hari ini sama sesungguhnya dengan 24 jam waktu orang-orang terdahulu. Namun kenapa kita rasakan waktu begitu cepat berlalu? Boleh jadi keberkahan waktu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah hatta yatakarrabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga engkau merasakan waktu begitu cepat berlalu. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah ke muka bumi, tercipta dari saripati tanah, kemudian dikembalikan lagi kepada Allah dalam bentuk kematian, dan nanti dibangkitkan lagi oleh Allah pada hari kiamat. Ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12. Bagaimana proses awal mulanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah wafatkan kita pada surah Al-Mu'minun ayat yang ke-15. Kemudian pada ayat yang ke-16 bagaimana Allah membangkitkan lagi kita dari kubur untuk menerima pembalasan di hari kiamat. Di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12 Allah menceritakan, Allah menyebutkan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Saripati tanah, makanan dan minuman yang dimakan oleh orang tua kita, kemudian dihasilkan bentuk saripati. Maka dari itulah Allah ciptakan manusia. Summa khalaqanan nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati tanah itu menjadi sesuatu yang melekat, disimpan di dalam rahim yang kokoh. Summa khalaqanan nutfata 'alaqah. Kemudian kami jadikan saripati tanah itu menjadi segumpal darah, alaqah, yang melekat. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian kami jadikan segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata izaman lahman. Kemudian segumpal daging itu kami bungkus, kami jadikan tulang belulang. Fa kasawnal izaman lahman. Dan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Fa ansha'nahu khalqan akhar. Lalu kami jadikan ia makhluk yang baru. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia sebaik-baik pencipta. Bagaimana Allah menciptakan kita manusia? Ingat pada ayat yang ke-15 Allah tegaskan lagi kepada kita, summa innakum ba'da dzalika limayyitun. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti akan mati. Pasti di sini tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengelak dari kematian itu. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun engkau berada, maut akan menjemputmu meskipun engkau bersembunyi di balik jeruji besar yang kokoh lagi tinggi. Kemudian pada ayat yang ke-16 Allah tegaskan kepada kita, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dan sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Menurut orang ateis, orang yang sudah meninggal dunia, maka mereka dikuburkan, jasad mereka hancur, lebur menjadi tanah, dan cerita mereka berakhir. Tetapi kita orang yang beriman, kita orang Islam meyakini bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana Allah menciptakan kita, diciptakan dari saripati tanah, kemudian Allah panggil kita lagi, wafatkan kita lagi, kemudian dikuburkan, dan di akhirat nanti Allah akan bangkitkan kita dari kubur kita, menghadap Allah, menerima sidang dari Allah pada yaumil mahsyar nanti. Maka oleh sebab itu ada 3 golongan manusia yang sangat menyesal pada hari kiamat. Golongan pertama adalah golongan orang-orang kafir. Orang-orang kafir semasa hidupnya di atas dunia tidak punya iman. Mereka tidak percaya adanya Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, qadar baik, qadar buruk. Tetapi ketika Allah masukkan mereka ke dalam neraka, barulah mereka sadar, barulah mereka yakin bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh para ulama, para ustadz, yang disampaikan oleh Al-Qur'an, barulah mereka percaya. Dan di saat itu orang-orang kafir minta dikeluarkan dari neraka. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Duhai Allah, duhai Tuhan kami telah lihat, kami telah dengar, keluarkan kami dari neraka ini. Sesungguhnya kami akan beramal soleh dan kami adalah orang-orang yang yakin. Ketika Allah tampakkan kepada mereka neraka, barulah mereka yakin inilah neraka yang dijanjikan oleh Allah dulu ketika mereka hidup di atas dunia, namun mereka tidak percaya. Maka dijawab oleh Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkara fih man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fama lil-zalimina min nasir. Bukankah aku telah memanjangkan umurmu dalam masa waktu yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Maka rasakanlah azab yang pedih ini. Sesungguhnya tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Kemudian golongan kedua orang yang menyesal pada hari kiamat adalah golongan orang-orang Islam yang berdosa sewaktu mereka hidup di muka bumi. Mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka sepanjang waktu, sepanjang saat bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikannya sangat sedikit, amal kejahatannya sangat banyak, maka mereka menyesal nanti di akhirat dan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka.
Salah satu siksaan, salah satu makanan yang Allah berikan kepada orang-orang berdosa di neraka nanti adalah zakum. Apa itu zakum? Ya. Am sajarataz zakum inna ja'alnaha fitnatan lil zalimin. Ya, sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Siapakah orang yang zalim di sini? Orang yang zalim di sini adalah orang yang menggadaikan akhiratnya hanya untuk mendapatkan nikmat dunia yang sesaat. Padahal sesungguhnya jika kita mendahulukan negeri akhirat, jika kita taat kepada Allah dengan setaat-taatnya, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, taat kepada Allah, sabar di dalam beribadah, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, maka Allah akan selesaikan urusan dunia kita. Namun sebaliknya, ketika kita mengejar dunia dengan menggadaikan akhirat, dengan melupakan akhirat, boleh jadi dunia kita dapatkan, namun jangan berharap dunia akan bisa kita raih. Atau yang lebih celakanya lagi, dunianya tidak dia dapatkan, sedangkan akhiratnya sudah tergadai. Maka inilah manusia yang celaka. Kemudian golongan ketiga yang menyesal pada hari kiamat adalah golongan yang sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga, namun tidak maksimal di dalam beribadah. Andaikan waktu hidup di atas dunia aku juga ikut mengerjakan solat sunnah di samping solat wajib, ikut berinfak, bersedekah, ikut melaksanakan solat malam, baca tilawah panjang dan lama, sudah masuk syurga pun mereka menyesal. Maka orang-orang ini di dalam sebuah riwayat disebutkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Duhai Allah, andaikan engkau izinkan aku kembali ke atas dunia sedetik saja, sekejap saja, sebentar saja. Apa yang diinginkan oleh orang-orang yang sudah meninggal ini? Niscaya kami akan bersedekah. Kenapa? Karena besarnya pahala bersedekah ini, maka dia berharap untuk bisa hidup, untuk bisa kembali ke atas dunia ini. Supaya apa? Supaya bisa beramal sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan bekal sebelum mereka menghadap Allah pada hari kiamat nanti. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya yang berbunyi, Iqtanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Orang ketika masih muda, ototnya masih kuat, matanya masih jelas, langkah kakinya masih tegap, maka pergunakanlah untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, belajar ilmu agama sebanyak-banyaknya, menghafal sebanyak-banyaknya, taat kepada Allah setaat-taatnya, datang ke masjid, ikut pengajian, mencari rezeki, mencari nafkah Allah di muka bumi sebanyak-banyaknya, mengumpulkan bekal ketika di masa tua nanti dia bisa menikmati hidup yang nikmat. Syababaka qabla haramik wasihhatika qabla saqamik. Sehatmu sebelum datang sakit. Orang ketika sehat dia bisa berlama-lama tahajud, dia bisa berlama-lama bekerja, produktif menghasilkan berbagai jenis karya. Namun ketika sudah sakit, ia tidak bisa bekerja maksimal. Maka oleh sebab itu, orang yang memaksimalkan waktu sehatnya
ketika datang sakitnya ia tidak akan menyesal. Kenapa? Ketika sehat ia tidak menyia-nyiakan waktunya. Wa ghinaka qabla fakrika, kayamu sebelum datang miskinmu. Ketika dia ada, ketika dia berpunya, dia berinvestasi. Investasi akhirat, investasi untuk dunia, berinvestasi untuk menyekolahkan anak-anaknya, berinvestasi membangun properti dan lain sebagainya. Ketika ia jatuh miskin, ia tidak menyesal. Kenapa? Ketika dulu ia ada, ia pergunakan hartanya dengan sebaik-baiknya untuk berinvestasi, untuk bersedekah, untuk membayar infak sedekah dan lain sebagainya. Wa faragaka qabla syughlih, masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Ketika waktu ada, ia mengerjakan pekerjaan apapun yang bermanfaat, supaya ketika dia waktunya sudah sempit, dia hanya mengerjakan, menuntaskan apa yang sudah ia kerjakan pada waktu lapang. Dan yang terpenting yang kelima, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum datang matimu. Saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup, maka bertaubatlah dari dosa-dosa yang sudah kita perbuat, beramallah sebanyak-banyaknya supaya kita di alam kubur, supaya nanti kita di hari kiamat mendapatkan tempat di sisi Allah, di tempat yang terbaik, yakni dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Saat ini kita masih hidup, maka beramallah dengan sebanyak-banyaknya. Jangan sia-siakan setiap detik demi detik yang sudah kita lewati. Sebab banyak orang saat ini yang sudah meninggal, banyak orang saat ini yang sudah berada di alam kubur, meronta-ronta, meminta kepada Allah supaya dihidupkan kembali. Agar apa? Supaya mereka bisa beribadah. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya, apakah yang paling jauh? Ada yang menjawab, yang paling jauh adalah matahari. Yang paling jauh adalah akhirat. Yang paling jauh adalah syurga. Bukan. Yang paling jauh adalah masa lalu. Detik demi detik, menit demi menit yang sudah kita lewati, ia tidak akan pernah kembali lagi. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah yang paling dekat? Ada yang menjawab ibu, ada yang menjawab ayah, ada yang menjawab syurga, ada yang menjawab neraka dan lain sebagainya. Bukan. Yang paling dekat adalah maut. Maka oleh sebab itu, maut tidak diberitahukan oleh Allah kepada kita kapan malaikat maut mendatangi kita. Namun kita diminta untuk bersiap-siap. Kapanpun malaikat maut menjemput kita untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita siap siaga. Kita siap dengan amal kita. Kita siap untuk menghadap Allah, mempertanggungjawabkan semua amalan di atas dunia dari waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Waktu adalah modal. Barang siapa yang menggunakan modal dengan sebaik-baiknya, ialah orang yang beruntung. Maka barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, ia rugi. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, ialah orang yang celaka. Maka yang diinginkan oleh Allah kepada kita adalah hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ialah orang yang beruntung. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nasihat menasihati di dalam kebenaran, nasihat menasihati di dalam kesabaran. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa betapa pentingnya waktu, dan ayat ini juga menegaskan bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Rugi yang dimaksudkan oleh Allah di sini adalah umur bertambah namun amalan secara kuantitas dan kualitas tidak bertambah. Ada pengecualian di sini. Yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang beriman dan beramal soleh. Kenapa orang beriman dan beramal soleh? Karena orang beriman dan beramal soleh saling ingat mengingatkan, saling memberi nasihat di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Semoga kita termasuk golongan yang selalu memberi nasihat, selalu ingat mengingatkan di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran, supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan manusia yang dianggap, yang dinyatakan rugi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsira wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ansuril ihwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli zamani wa fi kulli makan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafara tawal musyrikin. Rabbana wa zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.